Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Malau John TV. Teman-teman dimanapun berada, semoga kabarnya sehat selalu. Saduluranku yang ada di dalam negeri dan di luar negeri dan di seluruh penjuru Nusantara. Kali ini kita membuat sesuatu yang baru. Saya akan memperkenalkan kepada teman-teman budidaya tanaman kentang ya. Jadi teman-teman bisa melihat kalau kita melihat kentang itu ternyata bukan yang seperti yang kita pikirkan ya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan secara sederhana bahwa kentang zaman sekarang itu saking supernya ataupun saking tingginya dia udah pakai tali ya teman-teman. Nah kalau zaman dahulu dia nggak begini. Nah jadi seper 2 meter itu atau kurang lebihnya itu dibikin bambu ya buat tiangnya atau patok lah ya. Jadi nanti disitulah diikatkan tali itu. Ini kentang kurang lebih umur hampir 60 hari ya, nggak nyampe lah 50 hari. Karena kentang itu kan uh, uh, hampir ada 2 bulan dalam pembibitannya sampai tumbuh itu tunasnya, seperti itu teman-teman. Nah sini kalau kita melihat ini, begini cara mudahnya untuk memasang tali kentang ya. Jadi sama persis dia kayak tomat. Tapi memang ini butuh skill, artinya butuh kebiasaan lah kalau bagi para petani tradisional seperti itu teman-teman. Ya kalau kita melihat ya bahwa dataran ini dia nggak rata teman-teman ya. Jadi semacam ada tinggi rendah lah. Jadi tanjakan lah ya. Kalau saya terjemahkan bahasa saya terjakan. Nah, jadi memang bagi para petani itu memang rata-rata termasuk di daerah Sumut, Medan Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, ini Simpang Hinalang, memang budidaya kentang itu dia ada kemajuan ya dari zaman dahulu. Jadi sekarang itu sudah agak-agak serba membuat buat kreatif ataupun dikatakan menjaga merawat tanaman itu sedemikian rupa ya. Nah, kalau kita melihat di sini, jadi tali itu dipasang lagi ke bambu dan kiri kanan itu untuk menjepit pohon kentangnya. Kalau teman-teman melihat video saya yang sebelumnya di sana itu sudah ada kentang setinggi manusia. Artinya lebih tinggi kentang itu ketika sang petani itu dia berdiri di atas seperti itu. Nah, jadi kentang ini juga teman-teman, dia sekali seminggu dia harus disemprot ya untuk obat daun, batang dan buah supaya karena kentang itu kan ketika daunnya dikasih makan ya, dia akan tetap karena buahnya kan di akar ya. Akar itu yang membesar jadi buah seperti itu kurang lebihnya. Jadi memang harus benar-benar dirawat. Kalau kentang jadi hampir mirip dia sama tomat ya. Kalau tomat dia dalam 1 minggu dia 2 kali disemprot. Jadi memang sangat-sangat butuh keuletan dan butuh ketelitian dalam bercocok tanam kentang seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di luar negeri ataupun di ibu kota ya, atau mungkin yang tidak tinggal di daerah pegunungan, karena sebagian kan di bumi Indonesia itu dia nggak sebagian darat begitu ya, ladang lah saya bilang. Ada juga sebagian sawah. Kalau di sawah kan nggak mungkin teman-teman di apa ditanamin kentang. Nah, jadi kalau di daerah Kabupaten Simalungun, terutama ini Kecamatan Sinumukuta Seribu Dolok ya, Medan Sumatera Utara, di sana itu hampir semua di tepi ataupun di atas Danau Toba itu masih darat semua. Jadi artinya tanaman-tanaman muda lah, palawija ya. Justru di sana nggak ada tanaman keras seperti kelapa sawit, pohon karet ataupun yang lain. Dia adanya di hawa panas, cuaca panas. Karena di sini cuacanya sangat sangat dingin ya. Kalau di pagi hari dan di malam hari. Nah kalau siang dia malah dia kayak panas sekali seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi memang membudidayakan kentang ini kalau nggak salah ukurannya hampir 1 meter ya, ke samping hampir 1 meter, dan ini sudah melakukan pemupukan baik secara kompos ataupun kimia ya. Memang sudah disediakan sebelumnya.
Nah ini kurang lebih hampir ada 1 meter ya, 80 sampai 90 cm kurang lebihnya. Nah ini kentang itu panen hanya 4 bulan dia udah panen. Nah, kalau cuacanya bagus artinya tidak kemarau teman-teman, ini sangat-sangat cepat untuk perkembangannya. Nah kentang ini juga dia mudah meleleh ya daunnya ataupun menghitam karena ketidaktertiban cuaca ya. Nah, kalau dia hujan sekali seminggu, baru dia bagus. Kalau kemarin juga kemarau terus dia juga nggak bagus. Artinya perkembangan buahnya itu nggak bagus begitu teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya, kita ini sambil ngobrol-ngobrol, sambil kita angkat secangkir kopi kita, dan di sana itu ada like, comment, share, dan subscribe. Karena teman-teman doang yang bisa membantu channel ini. Karena channel saya ini memang benar-benar hanya khusus tanaman yang ada di Nusantara teman-teman ya. Karena masih banyak lagi yang mungkin teman-teman yang belum tahu berbagai macam tanaman-tanaman yang ada di Sumatera Utara khususnya di daerah pegunungan ya. Oke, salam sehat dari saya, Malau John TV. Salam semua buat keluarga dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Salam sejahtera buat kita. Assalamualaikum.